Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Batiar, NPM 10221063, kelas C1 Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang merusak nilai syahadatain. Hal-hal yang merusak syahadatain adalah perbuatan yang tidak membatalkannya, namun dapat merusak nilai-nilai syahadatain, sehingga pelakunya harus melakukan perbaikan. Kemudian, hal-hal yang merusak syahadatain adalah melakukan perbuatan yang dibenci Allah. Perbuatan yang tidak disukai Allah adalah perbuatan yang lahir dari jiwa seseorang yang belum menghayati makna syahadatain. Syahadatain hanya dihayati secara ritual dan formalitas. Di samping itu, motivasi memasuki Islam tidak karena kesadaran dan pemahaman, namun karena materi, tahta, atau wanita. Adapun perbuatan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. 1. Togo i'toda, yaitu tindakan yang melampaui batas dalam segala hal bidang kehidupan. Quran surat Al-Baqarah ayat 190, surat Al-Maidah ayat 87 dan surat Al-A'raf ayat 55. Yang kedua, muhtala fahura, yaitu sikap membanggakan diri, merasa diri suci. Quran surat An-Nisa ayat 36. 3. Zolim, yaitu berlaku tidak adil. Quran surat Al-Imran ayat 57 dan Asy-Syura ayat 40. 4. Khianat, yaitu sikap melalaikan atau meninggalkan tugas dan tanggung jawab. Quran surat An-Nisa ayat 107, Al-Anfal ayat 58 dan Al-Hajj ayat 38. Yang kelima, israf, yaitu tindakan yang berlebihan. Quran surat Al-An'am ayat 141. Kemudian 6. Lagwan, yaitu ucapan yang tak berguna atau buruk, yang melanggar etikat dan menimbulkan perselisihan. Quran surat An-Nisa ayat 148 dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Kemudian ada perbaikan, banyak memohon ampunan kepada Allah dengan banyak membaca istighfar. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampunan kepada siapa yang Dia kehendaki, menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 129. Dan Allah akan menerima taubatnya sebagaimana firman Allah yang artinya, maka barang siapa yang bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Maidah ayat 39. Kemudian melaksanakan kifarat at-ta'zir atau hukuman yang telah disyariatkan dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti kemauan hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Maidah ayat 48-49. Lalu melaksanakan amal-amal soleh karena dapat menghapuskan segala kesalahan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Maidah ayat 9. Dan yang terakhir, apabila dia melakukan perbuatan tersebut karena kebodohan atau karena keterpaksaan, taubatnya adalah dengan banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan tersebut, sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan, yang kemudian dia bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima taubatnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 17. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.